sahabat BUC yang terkasih dimanapun Anda berada pada saat ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam permenungan Santo Santa pada hari ini, bersama dengan saya Frater Junaidi SSTC. Pada hari ini, pada tanggal 28 Oktober, kita dan juga Gereja Universal merayakan pesta Santo Simon orang Zelot dan juga Santo Yudas Tadeus Rasul dan juga martir. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan dan juga saya cari, Santo Simon disebut orang Zelot atau setia dalam bahasa Indonesianya karena ia amat taat kepada hukum Yahudi. Suatu ketika Simon dipanggil oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. Simon menyerahkan jiwanya serta mengerahkan tenaganya untuk mewartakan Injil. Bersama para rasul dan yang lainnya, Simon menerima karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kemudian menurut tradisi, ia pergi ke Mesir untuk mewartakan iman, yaitu kabar sukacita Injil Yesus Kristus. Selanjutnya ia pergi ke Persia bersama dengan Rasul Santo Yudas dan keduanya wafat sebagai martir di sana. Kalau Santo Yudas sendiri juga disebut juga Tadeus, yang artinya pemberani. Yudaslah yang mengajukan kepada Kristus pertanyaan yang terkenal pada perjamuan malam terakhir, yaitu terdapat dalam Injil Yohanes 14 ayat 22-23 yang bunyinya bahwa Santo Yudas bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Dan jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia." Sungguh menarik untuk membahas kedua santo ini. Maka kita bahas satu persatu, yaitu Santo Simon orang Zelot dan juga Santo Yudas Tadeus. Yang pertama adalah Santo Simon orang Zelot. Simon orang Zelot adalah salah satu dari 12 rasul pertama Yesus Kristus menurut catatan Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Beliau disebut juga sebagai Simon Kananaios, yaitu Simon orang Kanani. Jejak kerasulannya tidak banyak dikenal dan sedikit tulisan mengenai dirinya. Nama Simon banyak dituturkan dalam Injil Sinoptik dan Kisah Para Rasul yang mampu merujuk ke rasul pautannya tanpa penjelasan semakin lanjut, yaitu Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ini terletak dalam Injil Lukas bab 6 ayat 14-16. Untuk membedakannya dari Simon Petrus, beliau disebut Kananaios atau Canaanites, yang bisa kita lihat dan baca dalam Injil Matius bab 10 ayat 4 dan juga Injil Markus bab 3 ayat 18, dan dalam daftar rasul di Lukas bab 6 ayat 15. Diulang lagi di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13. Kata Zelot diturunkan dari bahasa Ibrani Kana yang berarti orang yang tekun.
dalam bahasa Inggris yaitu the Zelos. Kata Silo sendiri juga dapat berarti kota Kana atau kawasan Kanaan. Dalam Perjanjian Baru, Simon orang Selot tidak pernah diketahui sebagai Simon saudara Yesus seperti yang tertulis di Injil Markus bab 6 ayat 3. Menurut Catholic Encyclopedia, Simon pada perikop itu adalah Simeon dari Yerusalem yang dikenal sebagai uskup Yerusalem kedua. Dari ke-12 murid Rasul Yesus, memang kisah hidup Santo Simon orang Selot ini paling banyak variasi dan mengandung banyak ketidakpastian. Ini yang membuatnya sering dijuluki sebagai sang rasul misterius. Nama Simon hanya disebut 4 kali dalam Alkitab. Itu pun hanya dalam daftar ke-12 rasul murid Yesus. Dalam Matius bab 10 ayat 4, Markus 3 ayat 18, Lukas 6 ayat 15, dan Kisah Para Rasul ayat 1 bab 1 ayat 13. Demikian pula hagiografi tradisional gereja hanya sedikit saja mengulas tentang kisah hidupnya. Sangat berbeda dengan popularitas rekan senamaannya, yaitu Simon yang disebut Petrus. Simon orang Selot justru sama sekali tidak populer. Sejarawan Yahudi yaitu Yosefus menyebut kaum Zelot atau Kanaim sebagai mazhab keempat dalam tradisi Yahudi di masanya, bersama kaum Farisi, Saduki, dan Eseni. Ini merupakan gerakan politis yang didirikan oleh Yudas dari Galilea, yaitu Yudas Gamala, pada tahun 6 Masehi, sebagai bentuk protes menentang reformasi pajak yang diberlakukan oleh wali negeri Kirenius. Tradisi Talmud memakai kata brionim untuk menyebut gerakan ini. Sebutan itu mengandung makna kasar atau liar. Para rabi Yahudi meski awalnya mendukung, belakangan mengutuknya karena pemberontakan Selot berujung pada kehancuran kedua kota Yerusalem. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Simon murid Yesus termasuk dalam kelompok radikal Yahudi ini? Sejumlah pakar Biblika Protestan mendukung kemungkinan tersebut, mengingat nama Simon hampir tidak pernah disebut lagi dalam Alkitab maupun sejarah gereja awal. Sementara ada pula yang berpendapat bahwa keterlibatan Simon dalam gerakan ini hanya sebelum ia dipanggil menjadi murid Yesus. Namun, sebagian ahli Alkitab meyakini bahwa sebutan Kanai atau Selotes ini yang disematkan untuk namanya adalah sebutan yang merujuk pada sifat personal Simon yang rajin dan bersemangat, bukan pada kelompok radikal Yudaisme tadi. Berbagai tempat semisal Persia, Mesir, Armenia, Georgia, Iberia, bahkan hingga Britania yang dirujuk sebagai wilayah pelayanan pemberitaan Injilnya setidaknya menunjukkan kegigihan tersebut. Sementara itu, gereja Ortodoks umumnya berpendapat bahwa atribut Nani Kananaios itu lebih merujuk pada tempat asalnya,
yaitu wilayah Kana. Tradisi Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Armenia meyakini bahwa Sang Rasul melihat sendiri mujizat pertama Yesus di Kana yang mengubah air menjadi anggur. Melihat itu, kemudian Simon orang Zelot ini mengikut Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Demikianlah kisah singkat dari Santo Simon orang Zelot. Mari kita membahas selanjutnya tentang kisah dari Santo Yudas Tadeus. Menurut tradisi, Santo Yudas Tadeus adalah putra dari Kleopas. Tadeus merupakan sepupu dari Bunda Maria. Yudas disebut juga Tadeus, yang artinya si pemberani. Setelah menjadi salah satu dari rasul yang dipilih Yesus, Santo Yudas Tadeus menjadi penyebar Injil yang tangguh di banyak tempat. Catatan itu bisa kita temukan dalam surat pendeknya yang berjumlah 25 ayat di dalam Alkitab. Santo Yudas Tadeus sering dilukiskan sebagai sosok yang memiliki gambar Yesus di bagian dada dari jubahnya untuk melambangkan kedekatan hubungan mereka. Digambarkan juga Santo Yudas Tadeus memegang tongkat pemukul yang tebal. Ada pula gambar kudus lain yang melukiskan Santo Yudas Tadeus sedang memegang sebuah kapak. Konon menurut tradisi, itu untuk menggambarkan bagaimana Santo Yudas Tadeus menjadi martir ketika dibunuh dengan cara dipenggal menggunakan kapak. Dan mengenai akhir hidupnya, sebenarnya tidak ada laporan yang pasti. Namun ada tradisi yang mengisahkan bahwa Santo Yudas Tadeus bersama Santo Simon orang Zelot wafat sebagai martir di Persia yang sekarang kita sebut Iran. Dan jasad Santo Yudas Tadeus disemayamkan di Basilika Agung Gereja Santo Petrus di Roma. Pada saat ini, umat Katolik secara khusus menghormati Santo Yudas Tadeus sebagai penolong bagi orang yang menanggung beban berat, yang resah hatinya, dan yang nyaris putus harapan. Umat Katolik sering memohon bantuan doa kepada Santo Yudas Tadeus ketika mereka merasa hampir tidak ada harapan atas persoalan yang dihadapi. Dan seringkali banyak kesaksian bahwa Tuhan menjawab doa-doa mereka lewat apa yang dikenal sebagai doa novena Santo Yudas Tadeus. Santo Yudas dikenal sebagai santo pelindung perkara yang sulit atau hampir tidak ada harapannya. Umat beriman sering mohon bantuan doanya ketika tampaknya hampir tidak ada harapan atas persoalan mereka. Seringkali Tuhan menjawab doa-doa mereka oleh karena bantuan doa Rasul ini. Jadi bagi kita umat beriman, mari kita juga meminta bantuan Santo Yudas Tadeus ketika kita ada dalam masalah. Dan selanjutnya, Santo Yudas ini meninggal sebagai martir sekitar tahun 65, yaitu tadi di Persia, di Iran, di provinsi Romawi Suriah. Pada lukisannya dari abad kedua terlihat bahwa ia sering terlihat memegang kapak seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan ini mungkin melambangkan cara bagaimana dia dibunuh. Para sahabat BOJ yang terkasih, demikianlah yang dapat saya bagikan dari kisah hidup dari Santo Simon orang Zelot dan juga
Santo Yudas Tadeus. Dari kisah hidup mereka kita dapat belajar bahwa kita sebagai orang-orang yang mengenal Kristus juga bisa memberikan diri kita dalam pelayanan, baik dalam gereja maupun dalam masyarakat kita. Dan pesta gerejawi yang kita rayakan pada hari ini mengingatkan kita juga untuk senantiasa berdoa bagi para rasul modern kita, yaitu para imam, biarawan, biarawati, dan juga bagi para awam juga yang meninggalkan rumah dan keluarga mereka guna membawa berita sukacita tentang kasih Yesus kepada orang-orang yang masih menanti-nanti untuk mendengarkan kabar baiknya. Meskipun penuh resiko, tetapi mereka tetap maju pantang mundur. Semoga kita sekalian diberikan kesehatan selalu dan juga selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu mohon penyertaan dan juga perlindungan Tuhan supaya kita juga dikuatkan dalam pelayanan dan juga panggilan hidup kita masing-masing. Shalom dan salam sejahtera. Semangat!